Ada yang ketok-ketok nih guys, dengar nggak? Datengin ya. Yep, gimana kabar kalian semuanya? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan dilancarkan semua rezeki kita, teman-teman. Oke, di momen kali ini, di video kali ini, saya berada di area Nganjuk, guys. Lebih tepatnya, saya akan mendatangi sebuah rumah dukun yang terletak di dalam hutan jati, teman-teman. Beliau bernama Mbah Sabar, yang merupakan dukun togel yang sangat terkenal pada masanya. Dan beliau meninggal sekitar tahun 1990-an ya teman-teman ya. Banyak masyarakat percaya bahwa Mbah Sabar tersebut ahli dalam pertogel-togelan, guys. Entah gimana ceritanya ya, saya kurang paham juga, karena tadi saya sempat tanya-tanya oleh warga, itu sekedar dukun sakti, guys. Jadi seperti itu ya. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja explore lokasinya ya teman-teman. Buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, saya terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya, karena subscribe itu gratis, guys. Nah, jadi untuk menuju ke rumah Mbah Sabar itu jalannya melewati jalan setapak ini, guys. Jalan berlumpur. Ini habis hujan ya. Sebenarnya tadi itu saya sore sudah kesini teman-teman, dan mengambil beberapa video-video pendek. Jam berapa ya, 4:30 ya, jam 4, jam 4:30 gitu. Dan pada akhirnya saya sebenarnya langsung lanjut untuk membuat video panjangnya, akan tetapi hujan deras teman-teman, sehingga saya terpaksa, sangat terpaksa sekali untuk mengambil video pada malam hari, guys. Alright. Oke. Cukup jauh juga loh. Saya tuh parkirnya di sana teman-teman. Wow ya. Ini jauh, mungkin dari jalan gede itu sekitar mungkin ada 1 kiloan guys, dari sana menuju ke sini ya teman-teman ya. Oke. Jadi jalannya seperti ini ya teman-teman. Mengerikan sekali sebenarnya, dan licin banget, guys. Jadi ini saya tambahkan sedikit ya. Mbah Sabar ini memang dukun togel. Jadi keahlian utama beliau itu memang togel, guys, pertogelan. Karena banyak masyarakat yang datang ke sini untuk meminta nomor ya teman-teman, nomor-nomor cantik gitulah ya. Dan dari sumber informasi juga, rumah Mbah Sabar ini terkenal sangat angker setelah beliau meninggal dunia teman-teman. Dimana setelah beliau meninggal dunia, pusaka-pusaka beliau ini juga ditanam di area sekitar rumah tersebut ya. Jadi seperti itu, guys. Dan mitosnya sering terdengar suara-suara gamelan di malam-malam tertentu, guys. Oke. Lumayan juga nih, jauh banget teman-teman lokasinya. Jadi kalau sepeda saya bawa ke sini, wah bakalan mandi lumpur lagi deh sepeda saya ini. Wih, tuh kan, mandi lumpur kan, kayak gitu loh bro. Set, saya meninggalkan jejak di sini, guys. Wow. Oke, setelah ini belok ke sini ya. Belok ke sini loh. Itu ada lampu di situ. Jadi memang rumah ya ini memang terletak di tengah hutan. Akan tetapi di 50 meter dari rumah beliau ini terdapat kandang bebek, guys. Sehingga nanti kalian bisa kerasa suara-suaranya terdengar dengan jelas lah ya. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Loh, jalannya gini lagi, rek. Aduh. Ini guys, jalannya seperti ini. Oke. Lanjut lah ya, gas lah ya. Gowendeng, Pak. Ya beginilah kalau penelusuran outdoor, guys. Konten-konten outdoor seperti ini itu melewati jalan-jalan yang rusak kayak gini, teman-teman. Oke, ini sudah berada di area halaman rumah beliau ya, dan kalian bisa lihat lampu-lampu di sini. Ini penampakannya seperti ini, guys, rumah beliau, guys. Itu ya, di depan situ ada musola, teman-teman. Musola kecil, dan itu rumahnya ya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, takut ular nih karena habis hujan, teman-teman. Oke, jadi ini penampakan dari musolanya ya, dan itu rumahnya. Tuh, kelihatan ya, jelas ya rumahnya ya, rumah klasik gitu. Nah, kita kesini dulu, kita review bagian musola ini ya. Oke. Jadi seperti itu keadaan kondisinya, teman-teman. Sangat kotor. Pasirnya sampai masuk gitu ya, dan plafonnya sudah hancur seperti itu, guys. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Assalamualaikum. Oke, langsung saja kita ke dalam rumahnya. Nah, itu kandang bebek, guys. Itu yang saya senter ke sana ya. Itu kandang bebek. Oke. Habis gini masuk ya, teman-teman. Dan tadi saya sudah bilang apa belum ya? Bahwa beliau juga di dalam beliau juga dimakamkan di dalam rumah ini, guys. Jadi, teman-teman, beliau juga dimakamkan di rumahnya, di dalam rumah ini ya. Dan sekaligus juga ada pusaka-pusaka dari beliau, teman-teman. Wow. Assalamualaikum. Assalamualaikum wala ibadillah solihin. Ini ya, makam Mbah Sabar ya. Itu ya, teman-teman, makam Mbah Sabar. Oke, kita kelilingi dulu area rumah beliau, mulai dari sudut kanan dan sudut kiri ya, teman-teman. Itu terang banget di dalam. Tuh, kalian bisa lihat makamnya ada di dalam ya, guys. Wow. Jadi memang sunyi gini sebenarnya kalau nggak ada bebek-bebekan itu, guys. Berhubung bebeknya ini banyak, katanya itu ada 5.000 bebek, teman-teman. Oke. Satman Gowendeng. Oke lah ya, kita lanjut. Jadi saya di dalam nanti akan mendoakan aja. Astagfirullahaladzim. Halo. Kesamar sama suara bebek ini loh. Oke lah ya, kita langsung masuk ke dalam makam.
atau rumah beliau guys. Rumah terakhir dan rumah masa depan dari dukun togel yang katanya paling sakti kala itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. 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 Di sini ada kotak amal. Ya, untuk kebersihan ya teman-teman. Nun sewu. Loh, dengar nggak kalian? Ada yang ketok-ketok pintu guys. Ini persis pintunya di depan saya ini teman-teman. Ada yang ketok-ketok pintu. Dengar nggak? Loh. Loh. Ada yang ketok-ketok nih guys, dengar nggak? Datengin ya. Berhenti. Kayak gini suaranya. Kayak gini loh tadi guys. Nah, ini ya, persis banget loh suaranya. Ini bukan kusen-kusen ya. Kalau kusen-kusen itu suaranya seperti ini guys. Nah, beda dengan ini ya. Nah, beda ya. Lebih berat suara ini. Oke ya teman-teman, jadi seperti ini makam dari Mbak Sabar yang merupakan dukun sakti, dukun togel yang sangat sakti pada masanya ya teman-teman. Banyak sekali pasien-pasien beliau yang kesini, yang terpaksa datang ke sini untuk meminta-minta ya teman-teman, meminta dalam hal gaib ya. Jadi yang utama itu beliau bisa togel, dan kedua bisa sebagainya lah ya, dukun sebagainya lah. Tapi yang paling sakti itu beliau dengan terkenal dengan namanya ya Mbah Sabar, dengan keahlian ilmu togelnya ya teman-teman, dukun togel. Oke, langsung saya mau mendoakan beliau guys. Kameranya saya taruh sini ya. Sewu nggih. Sewu nggih.
suara barusan. Loh, dua kali saya dengar suara. Di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbah. Apa ya? Serius guys, dengar suara guys. Kedobrakan gitu guys. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ada suara anak kecil di sana. Ada suara anak kecil di sana. Ini suaranya samar ya, karena ketutup sama suara bebek guys. Saya dengar jelas banget. Mudah-mudahan ketangkap kamera ya. Ini saya tutup kembali. Matur nuwun nggih Mbah Amit Sewu. Matur nuwun nggih Amit Sewu Mbah. Ada suara selain ketok pintu ya, ada suara lagi teman-teman. Loh kan, anak kecil lagi. Loh, loh. Baiklah, oke lah ya. Saya kok penasaran, ada yang ketok-ketok tadi di sini juga, di sebelah kanan sini tadi loh. Ketika saya doa. Assalamualaikum Mbak. Suara di sana guys. Ini ada lampu-lampu itu loh. Itu kandang bebek teman-teman. Tapi nggak kelihatan bebeknya ya, karena bebeknya berada di dalam bangunan. Kayak dengar suara men, sumpah. Ini gokil banget loh, asli guys. Suara ketok pintu yang lagi viral itu juga di media sosial ya, dan ini juga ada guys, suara ketok pintu di rumah Mbak Sabar. Kayak gini ya teman-teman. Saya jelasin lagi ya teman-teman ya. Jadi makam tersebut bukan makam wali atau makam sunan, karena tampak seperti makam seperti petinggi gitu ya, yang ditinggikan derajatnya ya. Tapi ini bukan makam dari itu guys. Ini hanyalah makam seorang dukun yang dianggap sakti pada masanya ya, sehingga dibuatkan makam di dalam rumahnya beliau sendiri ya teman-teman. Oke, jadi persis guys, kalau kita lihat makam wali, makam sunan, atau makam-makam petinggi lainnya itu persis dengan makam Mbah Sabar ini, dimana tadi makam Mbah Sabar ini memiliki panjang 3 meter dan lebar 2,5 meter ya teman-teman, dan nisannya gede banget seperti nisan purbakala gitu ya teman-teman ya. Tapi ini gokil loh guys.
Baru tahu saya. Jelas banget suara yang pertama itu suara ketok pintu, dan yang kedua suara gedor-gedor kayak tembok ketika tadi saya tuh lagi berdoa ya, di tembok itu gedor-gedor gitu guys. Mungkin gedor-gedor tembok juga ya. Dan yang ketiga suara anak kecil yang terdengar jelas di area sekitaran sini teman-teman. Gokil lah ini menurut gue guys. Buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, saya terima kasih banyak sekali. Dan buat teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, buruan di subscribe ya, karena subscribe itu gratis guys. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update informasi terbaru, perjalanan terbaru, dan petualangan terbaru dari HM Adventure. Oke, saya Andi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu.